Apakah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa merupakan kegagalan Allah dalam penciptaan? Salah satu pertanyaan klasik dalam iman Kristen adalah, apakah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa merupakan tanda kegagalan Allah dalam menciptakan manusia? Jika Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Baik, mengapa Ia menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden? Mengapa Allah tidak mencegah manusia jatuh ke dalam dosa? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena menyentuh aspek mendasar dari sifat Allah, kebebasan manusia, serta rencana keselamatan yang telah ditetapkan sejak semula. Pertama, kita perlu menegaskan bahwa kejatuhan manusia bukanlah kegagalan Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1:26-27. Artinya manusia diberikan akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk memilih. Kebebasan ini adalah anugerah yang luhur, karena tanpa kebebasan manusia tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Allah. Jika manusia hanya diprogram untuk taat, maka hubungan itu bersifat mekanis, bukan relasi kasih. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan memilih, sekaligus tanggung jawab atas pilihannya. Kedua, mengapa Allah menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pohon itu bukanlah jebakan, melainkan simbol kebebasan moral manusia. Dengan adanya larangan, manusia memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah. Tanpa adanya larangan, manusia tidak akan pernah belajar arti dari ketaatan. Keberadaan pohon itu menjadi pengingat bahwa Allah adalah pusat kehidupan manusia, dan manusia dipanggil untuk tunduk kepadanya. Dengan kata lain, pohon itu adalah ujian kasih. Apakah Adam dan Hawa akan memilih percaya pada firman Allah, ataukah mereka akan lebih percaya pada bujukan ular? Ketiga, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia akan jatuh? Nah, tentu saja Allah tahu. Namun, pengetahuan Allah tidak membatalkan kebebasan manusia. Allah tahu, tetapi manusia tetap memiliki tanggung jawab atas pilihannya. Dalam hal ini, kejatuhan manusia bukanlah kegagalan Allah, melainkan konsekuensi dari kebebasan yang Allah berikan. Yang lebih menakjubkan lagi, Allah sudah merencanakan jalan keselamatan bahkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1:4-5. Ini menunjukkan bahwa kejatuhan manusia tidak di luar kendali Allah, melainkan bagian dari rencananya yang lebih besar untuk menyatakan kasih dan anugerahnya. Keempat, melalui kejatuhan manusia, kita melihat dua hal penting, seriusnya dosa dan besarnya kasih Allah. Dosa membawa kutuk, penderitaan, dan kematian ke dalam dunia. Namun Allah tidak membiarkan manusia binasa. Sejak di Taman Eden, Allah sudah menjanjikan jalan keselamatan melalui benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kejadian 3:15. Janji ini digenapi dalam Yesus Kristus yang datang untuk menebus manusia dari dosa. Dengan demikian, kejatuhan Adam dan Hawa justru membuka jalan bagi penyataan kasih karunia Allah yang jauh lebih besar. Paulus menulis dalam Roma 5:20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kejatuhan manusia bukanlah bukti kegagalan Allah, melainkan cermin kebebasan manusia. Allah tidak gagal dalam penciptaan, melainkan tetap berdaulat dalam setiap peristiwa. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat hadir sebagai tanda kebebasan itu, sekaligus ujian ketaatan. Dan meskipun manusia jatuh, Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya lebih besar daripada dosa. Rencana keselamatan melalui Yesus Kristus membuktikan bahwa segala sesuatu tetap berada dalam kendali Allah. Kesimpulan, Allah tidak gagal dalam menciptakan manusia. Pohon pengetahuan adalah simbol kebebasan dan kesempatan untuk taat. Kejatuhan manusia adalah konsekuensi kebebasan, bukan kegagalan Allah. Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan dalam Kristus sejak semula.